Selamat malam. Hari ini kita akan belajar untuk teman-teman KPA mata pelajaran matematika, masih melanjutkan latihan soal pertemuan sebelumnya tentang pra ujian sekolah atau PRAUS tahun 2016-2017. Karena teman-teman KPA belum ada yang hadir di kelas, jadi saya akan coba hubungi supaya segera masuk kelas. Oke, ini saya akan Oke, ini saya sudah memberitahukan bahwa kelas sudah dimulai. Kita tunggu teman-temannya untuk hadir di kelas dulu.
Oh ini Mbak Aska sama Dek Naila sudah masuk. Selamat malam. Maaf ya tadi saya lihat ini balas inboxnya jadi nggak lihat teman-teman sudah masuk. Halo selamat malam Mbak Aska sama Dek Naila. Bagaimana suara saya di sana? Jelas? Oke, alhamdulillah ya. Untuk tampilannya juga jelas ya. Oke, karena ini waktunya ya sudah jalan 10 menit tadi saya sudah nunggu teman-teman. Biar nanti teman-teman yang lain menyesuaikan. Langsung saja saya start kelasnya. Maaf ya teman-teman ya, saya sedikit pilek jadi makanya suaranya agak sedikit aneh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir untuk belajar. Oh ini Mbak Maryam masuk lagi. Halo Mbak Maryam, bagaimana sudah bisa? Alhamdulillah ya Mbak ya. Sudah ketemu problemnya. Waalaikumsalam. Jadi bisa masuk bagaimana Mbak? Ngikutin saran Mbak Aska ya? Apa di uninstall itu aplikasinya? Oke, saya lanjut ya. Hari ini teman-teman ya, hari Senin, tanggal 17 April 2017 kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Matematika. Melanjutkan pembahasan soal yang kemarin ya, yang sudah kita bahas. Kita kemarin sudah sampai nomor 10 dan kita lanjut nomor 11. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ini pembahasan soal bersama-sama, kan kemarin teman-teman sudah saya kasih soalnya untuk dikerjakan dahulu ya. Kita berdoa dulu ya teman-teman ya, semoga nanti proses belajarnya berjalan dengan lancar ya. Oke, berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke teman-teman, langsung saja nomor 11. Hasil dari 2/3 dikurangi 1/4 adalah A 15/12, B 14/12, C 15/18, D 14/8. Oh maaf, kok C saya bilang 18. 1/5/8, D 1/4/8. D Naila sudah menjawab A. Bagaimana teman-teman yang lain? Nomor 11. Oke. Ayo Mbak Aska sama Mbak Siti, bagaimana nomor 11? Nomor 11 Mbak. Nomor 11. Oke. Nomor 11. Oh gitu. Oke, saya masih tunggu. Denaila sudah menjawab A. Oke, Mbak Maryam A. Mbak Aska sudah dikerjakan? Oke, Mbak Aska A. Oke, tepat sekali. Ingat ya teman-teman ya, dalam mengerjakan ini harus disamakan penyebut ya. Kita ulas sedikit. Jadi caranya 2-nya ditulis dulu, dikurangi, nggak jalan, 1. Nah ini kan penyebutnya 3 dan 4 belum sama, jadi kita samakan. Kita cari mudah saja, kita kalikan 12 penyebutnya kita pakai 12. Nah dilihat di sini 3 bisa menjadi 12, itu dikali 4 berarti 2-nya dikali 4 jadi 8 ya. Terus 4 bisa menjadi 12, itu dikali 3 berarti 1-nya juga dikali 3. Nah oke, sudah ketemu seperti ini. Terus yang depan ya, yang ini itu dikurangi yang ini juga. 2 dikurangi 1 itu 1. Nah sekarang yang 8
juga dikurangi yang atas juga pembilangnya ya. 8 dikurangi 3 itu 5. Penyebut tetap tidak dikurangi 12. Berarti hasilnya 1/5/12. Tepat sekali jawabannya yang A. Paham? Bisa dipahami ya? Apa ada yang masih bingung untuk mengerjakan nomor 11? Jawabannya sudah betul. Saya pikir pasti sudah bisa mengerjakan ya. Oke, saya lanjut ke nomor 12. Saya perbesar dulu tampilannya. Tunggu sebentar. Oke. Nomor 12. Ini pembagian. Oh, masih bingung terus ya. Mungkin bisa ini banyak latihan ya Mbak ya, biar tidak bingung. Kalau kita sering latihan, insya Allah pasti nanti hafal sendirinya. Oh, kalau ada soal seperti ini tuh harusnya seperti ini. Banyak latihan saja ya. Kalau seandainya masih ini, boleh dioret-oret, dikirimkan saya kira-kira rumusnya ini bagaimana, atau kira-kira ini saya cara pengerjaannya sudah tepat atau belum, boleh. Kita diskusi bareng, kita belajar bareng ya. Oke, lanjut nomor 12. Hasil dari 1/4/5 dibagi 3/10 bagaimana? Adalah A6, B6 setengah, C7, D7 setengah. A, B, C, D. Yang manakah? Denaila A. Yang lain? Oh, ini ada Mbak Enci sama Mbak Hermi. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Enci dan Mbak Hermi. Apa kabar? Bisa dengar suara saya? Untuk tampilannya bagaimana Mbak Enci sama Mbak Hermi? Malam juga. Oke, Mbak Mariam. Kita sekarang membahas nomor 12 ya. Oh, waalaikumsalam Mbak. Kita membahas nomor 12. Tadi Mbak Mariam sama Dek Naila sudah menjawab 6. Mbak Hermi sama Mbak Enci sudah mengerjakan. Oh, Mbak Enci siap. Oh, Mbak Hermi belum ya? Oke. Oh, Dek Naila suaranya nggak ada. Sekarang masih nggak ada, Dek. Sekarang sudah ada belum untuk Dek Naila? Coba saya jawab chat. Soalnya sinyal saya biru di sini. Oh, Mbak Mariam baru separuh ya. Oh, Denaila akhirnya log out. Mbak Mariam soalnya nenek keluar masuk RS terus. Oh gitu ya Mbak ya. Oke, sembari kita bahas ya. Nah, dalam perkalian ini kan ada bentuknya 1/4/5 dibagi 3/10. Itu kan ada pecahan campuran dan ada pecahan biasa. Teman-teman, kalau seperti ini mengerjakannya susah, jadi harus dijadikan pecahan biasa semua. Yang campuran kita ubah ya. 1/4/5. Sebagai pengingat, kemarin untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yang penyebut yang bawah dikalikan dengan 1. Nah, hasilnya nanti 5 dikali 1 itu 5. Nah, hasilnya ditambahkan 4. Berarti jadinya 9/4. Sampai sini dulu, bingung tidak untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Oh, Denaila sudah kembali, saya sapa dulu. Denaila, bagaimana suaranya?
Masih ini? Suaranya masih hilang? Apa sudah ada? Oke, nunggu konfirmasi dulu. Oh, kadang-kadang macet-macet. Kalau gitu coba saya yang log out sebentar ya. Oke, baru loading kelasnya, kita tunggu. Halo, gimana? Lancar sekarang? Oke, kalau gitu saya ulangi untuk mengubah pecahan campuran ya menjadi pecahan biasa. Itu caranya saya balik lagi ke whiteboard. Jadi contohnya di situ ada 1/4/5. Jadi penyebut itu yang bawah ya. Ini dikalikan dengan yang angka di depannya. Hasilnya ya teman-teman ya. Ini kan hasilnya kebetulan 5 ditambahkan dengan 4. Nah, jadi 5 dikali 1 itu 5 ditambah 4 9. Itu dijadikan pembilang ya, terus penyebutnya sama per 5. Bisa dipahami untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Bisa? Ini mengulas kemarin, oh Dinaila alhamdulillah bisa. Yang lain? Oke. Ini kita dulu sudah pernah bahas ya. Pas ini sekedar mengingat. Ayo Mbak Aska, Mbak Enci, Mbak Mariam, oke Mbak Mariam insya Allah bisa. Mbak Aska sama Mbak Enci, bagaimana? Saya kasih contoh lagi. Saya punya 2/3/4. Oke. Ini kalau saya pengen rubah, ini namanya pecahan campuran 2/3/4. Saya ingin merubahnya menjadi pecahan biasa. Berarti 4 saya kalikan kedua. Ya, saya kalikan hasilnya 8. Nah, hasilnya 8 ini saya tambahkan 3. Nah, hasilnya 11/4. Bagaimana? Mbak Hermi, Mbak Naila, Mbak Mariam bisa ya. Untuk Mbak Enci sama Mbak Aska bingung? Oke, berarti sudah bisa untuk mengubah. Nah, ini karena pembagian, jadi kita sudah ketemu. Berarti kita ubah 9/4 dibagi 3/10. Oke, soalnya berubah seperti ini. Ingat, kalau pembagian seperti ini, pembagiannya ini diubah menjadi kali. Ini kita ubah menjadi kali. Saya tulis di sini nggak apa-apa ya, 9/4. Nah, ini dirubah menjadi kali. Maka posisinya ini kita balik. Ya, posisinya kita balik jadi 10/3. Sampai sini dulu. Siapa yang masih bingung? Sambil saya sapa, selamat malam Mbak Lili. Apa kabar? Bagaimana suara saya dan tampilannya? Oke, malam ya.
Tadi dapat pengumuman tanggal 1 ya, insya Allah kita ada ujian sekolah ya. Oke, bagaimana teman-teman sampai sini bingung? Untuk teman-teman yang lain selain Mbak Lili yang baru masuk, sampai sini dulu bingung tidak? Oke Mbak, tidak apa-apa. Kalau pembagian diubah menjadi kali, terus yang belakangnya saja ya, yang ini itu dibalik 10/3. Bisa? Paham? Nah, kalau sudah dirubah seperti ini, nah yang atas dikalikan dengan yang atas, penyebut dikalikan penyebut. Berarti 9 kali 10, 90. Terus pembilang dikalikan maaf ya, saya salah tulis ini. Ini seharusnya 5 ya teman-teman ya. Saya nulisnya 4. 1 ini 5 ya. Maaf, saya tadi salah nulis. Ini 5. Ini 5 karena di sini penyebutnya 5 ya. Saya yang salah tulis tadi, jadi jangan bingung. Ini 9/5 ya. Nah, sekarang yang bawahnya dikalikan 5 kali 3, 15. Nah, kalau sudah seperti ini itu sama saja 90 dibagi 15. 90 dibagi 15 berapa hasilnya teman-teman? Bisa dibantu? 90 dibagi 15. Oke, 6. Oke, tepat sekali 6. Jadi jawaban nomor 12 adalah 6. Untuk pembagian pecahan ada yang dibingungkan? Siapa yang masih bingung? Boleh dikonfirmasi, nanti saya kasih contoh lagi. Ada yang ditanyakan untuk ini? Kalau untuk perkalian dan pembagian tidak usah menyamakan penyebut. Kalau untuk pengurangan dan penambahan penyebutnya harus disamakan seperti nomor 11 tadi. Bisa ya? Gampang sekali ya untuk nomor 11 dan 12 tentang pecahan. Nah, sekarang saya lanjutkan ke nomor 13. Untuk membuat wingko, ibu memerlukan 3/4 kg tepung ketan, 1/5 kg gula pasir, dan 5/6 kg telur. Jumlah bahan yang diperlukan ibu untuk membuat wingko adalah, kalau seperti ini harus diapakan teman-teman? Jumlah bahan yang diperlukan diketahui ada tepung sekian, gula pasir sekian, telur sekian. Nah, ditanyakan jumlah bahan yang diperlukan, berarti ini harus diapakan? Dikalikan, dibagi, dikurangi, apa ditambah? Kalau jumlah bahan ada tepung, ada gula pasir, ada telur, kira-kira diapakan teman-teman? Ditambahkan. Berarti 3/4 ya, karena kita jumlah keseluruhan berarti ditambahkan semuanya, ditambah 1/5 ditambah 5/6. Berapa hasilnya untuk nomor 13? A 19/15, B 1/3/5, C 1/47/60, D 2/47/60. Yang manakah A, B, C, D? Yang manakah? Boleh, yang belum mengerjakan kembali dicoret-coret lagi, hasilnya sudah tepat atau belum. Yang sudah mengerjakan boleh di cross check ulang. A, B, C, D, saya masih tunggu jawabannya. Halo, sudah ketemu belum? Oke,
Oke, sambil nunggu oret-oretan teman-teman, boleh yang sudah selesai di cross-check dulu. Ayo, nomor 13. Sudah ada yang ketemu belum nomor 13? Jawabannya A, B, C, D. Yang mana? Saya masih menunggu jawaban teman-teman. Mbak Hermi 14/15. Oke. Adakah di sini? Oh, tidak ada. Dek Naila D. Kita keep jawabannya Mbak Hermi 14/15 di sini. Kita nanti coba kerjakan bareng. Oh, salah ya? Gimana Mbak Hermi yang betul? Coba boleh dikerjakan. Mbak Mariam yang D. Oh, tidak apa-apa, ini saya sudah membuka jalan. Nomor 13 ditambahkan semua. Berarti 3/4 ditambah 1, 1/5 ditambah 5/6. Silahkan dilanjutkan di oret-oret. Oke, karena waktunya kita coba oret-oret bareng ya. Saya tulis soalnya di sini ya teman-teman ya. 3/4 ya. Karena yang diminta adalah jumlah seluruh bahan yang diperlukan ibu dalam membuat kue wingko. Jadi kita tambahkan semua bahannya, ditambah 1, 1/5 ditambah 5/6. Nah, ini semuanya ditambahkan, sudah. Diingat kalau untuk penjumlahan atau pengurangan ya, ini kebetulan penjumlahan semua. Penyebutnya 4, 5, 6 ini harus sama. Ya, harus sama. Jadi cari satu angka yang bisa dibagi 4, bisa dibagi 5 dan bisa dibagi 6. Kira-kira berapa sih angkanya? Satu angka yang bisa dibagi 4, bisa dibagi 5, bisa dibagi 6. Mbak Hermi 6. 6 bisa dibagi 4. 6 bisa dibagi 4? Tidak bisa. Kalau teman-teman kesulitan, coba kita pakai 4 kali 5. 4 kali 5 itu 20. 20 dibagi 6 bisa? Tidak bisa. Nah, kita coba 4 kali 6. 4 kali 6 itu 24. Dibagi 5 bisa? Tidak bisa. Berarti tidak bisa dipakai. Sekarang 5 kali 6. 30. 30 dibagi 4 bisa? Tidak bisa. Terus berapa? Oh, 4 ini bisa 2, berarti kita pakai 60. Coba kita pakai 60. 60 dibagi 4 bisa, berarti kita pakai 60. Ya, kita pakai 60. Nah, 60 ya dibagi 4 hasilnya adalah 15. 15 dikali 3 itu 45. Jadi ya teman-teman ya, kalau yang bawah ini dikali 15, yang atas juga dikali 15. Kalau yang bawah dikali 10, yang atas juga dikali 10. Nah, sekarang kita coba ke 5, penyebut 5 menjadi 60 itu dikali 12. Ya, dikali 12, jadi ininya penyebutnya juga dikali, pembilangnya juga dikali 12. Oke. Nah, 6 menjadi 10, menjadi 60 itu dikali 10. Jadi pembilangnya itu juga dikali 10. Hasilnya berapa? Berapa ini pembilangnya kalau gitu? Berapa teman-teman? 50. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini,
tinggal menjumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Ini ada 1 di sini, ini enggak ada, sama dengan 0, ini 1, ini sama dengan 0. Berarti 1 kita tulis dulu. Nah, penyebutnya otomatis di sini 60 ya teman-teman ya. Sekarang ditambahkan 45 ditambah 12. Berapakah itu? Ditambah 50, berapa hasilnya di sini penyebutnya? Berapa hasilnya penyebutnya seharusnya? 45 ditambah 12 ditambah 50. Berapa hasilnya? 107. Oke, 107. Nah, di sini teman-teman dilihat karena penyebutnya lebih besar daripada pembilangnya, maka bisa dibagi atau disederhanakan. Berarti ini kita sederhanakan itu sama dengan 1-nya kita simpan. Ini seperti nanti kita masukkan sini ditambah. Nah, ini 1-nya ditambah. Nah, 107/60 ini kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakan? Itu sama dengan 107 dibagi 60. Ya. 107 dibagi 60, kita cari perkalian 60 yang hasilnya mendekati 107 tapi tidak boleh lebih. Itu 1, 60. Nah, 107 dikurangi 60 berapa teman-teman hasilnya? 107 dikurangi 60. Ayo, berapa? Oh, mulai diskon ya suaranya ya. Yang lain bagaimana suaranya? Masih diskon? Juga ikut diskon? 47. Maaf. Oke. Nah, kalau seperti ini 47 dibagi 60 sudah tidak bisa, kita stop. Nah, caranya bagaimana sih? Oh, kadang-kadang ngerandet ya. Ini karena efek sinyal ya teman-teman ya. Semoga nanti lancar. Nah, caranya kalau kita ingin membuat ini menjadi pecahan, yang hasil pembagiannya yang atas ini kita tulis di depan sini. Nah, terusan per, terus sisanya 47 ini, sisanya kita tulis sebagai pembilang 47. Nah, pembaginya ini kita masukkan sebagai penyebut. Jadi, 1-nya kita tulis lagi ditambah ini hasilnya 107/60 ini hasilnya adalah 147/60. Nah, kita tambahkan 1 ditambah 1 berarti 2. Terus tetap 47/60. Jawabannya adalah yang D. Bagaimana? Masih ada yang bingungkah? Masih ada yang bingungkah untuk nomor 13? Masih tentang ini penjumlahan pecahan baik campuran atau pecahan biasa. Bagaimana teman-teman? Coba diingat-ingat, dipahami. Jadi yang pertama ya, kalau penjumlahan atau pengurangan harus disamakan penyebutnya. Cari bilangan satu angka yang bisa dibagi ketiganya. Yang bisa dibagi ketiganya. Kalau 3 berarti kalau 2 yang bisa dibagi keduanya. Berarti kalau ini harus mencari bilangan atau angka yang bisa dibagi 4, bisa dibagi 5, dan bisa dibagi 6. Bagaimana? Nomor 13 bisa dikonfirmasi? Siapa yang masih bingung? Denaila bisa, alhamdulillah. Yang lain?
Yang lain bagaimana? Oke, insya Allah ya, alhamdulillah. Kalau gitu saya lanjutkan ke nomor 14. Ini tentang perbandingan. Kemarin kita sudah bahas di bab terakhir ya, tentang skala dan perbandingan. Nah, sekarang di sini soalnya perbandingan usia ayah dan ibu 5:4. Sedang usia ibu jika dibandingkan usia kakek adalah 3:7. Jika usia ayah 45 tahun, maka usia kakek 4 tahun lagi adalah, ingat, 4 tahun lagi. Berapakah? A. 63 tahun, B. 78 tahun, C. 88 tahun, dan D. 105 tahun. Teman-teman harus, ini karena yang ketahui adalah ayah 45 tahun ya. Berarti teman-teman harus mencari usia ibu dulu. Nah, setelah usia ibu ketemu baru teman-teman nyari usia kakek. Setelah kakek usianya diketahui ditambah 4 tahun, karena 4 tahun lagi berarti ditambah 4. Berapakah usianya? A 63 tahun, B 78 tahun, C 88 tahun, D 105 tahun. Ayo, siapa yang sudah ketemu? A, B, C, D. Saya bikin perbandingan dulu 5:4. Nah, kalau usia ayah, ini ya kalau perbandingan seperti ini teman-teman, kalau bingung caranya seperti apa. Pertama, karena ini perbandingan 5:4 dan diketahui usia ayah itu 45, biar teman-teman. Nah, usia ibu ini kan masih tanda tanya yang ditanyakan, jadi kita pakai X saja. Nah, ini kalau sudah seperti ini, teman-teman sudah seperti ini, itu kita tinggal pasangkan silang seperti ini. Nah, berarti X ya sama dengan, karena 45 disilangkan ketemunya 4, berarti 45 dikali 4 ya. Ini kan seharusnya 5-nya ditulis di sini 5 ya kan, karena ini pasangannya ketemunya 5. Nah, tapi untuk mempermudah berarti 5-nya kita langsung hilangkan saja. Kita langsung bagi ke sini, bagi 5. Nah, 45 dikali 4, berapakah hasilnya? 45 dikali 4, kok dibagi? 45 dikali 4, 180. Nah, 180 ini otomatis dibagi 5. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya 180 dibagi 5? 36. Nah, otomatis 36 ini kan X. Berarti usia ibu adalah 36 tahun. Nah, kalau sudah diketahui 36 tahun usia ibu, perbandingan usia ibu dan kakek 3:7. Saya tulis di sini. Gak cukup ya. Saya sebentar. Oke, saya tulis di sini. Tadi kan jadi 5:4, ini untuk usia ayah dan ibu ya, 5:4, 5-nya itu 45 tahun ya usia ayah.
Nah, sudah diketahui usia ibu adalah 36 tahun. 36 tahun. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan usia ibu dan usia kakek ya. 3:7. Kalau usia ibu ya, usia ibu ini 3, dia adalah 36 tahun. Berarti kita harus mencari usia kakek. Ini saya bikin X. Nah, otomatis X sama dengan berapa teman-teman? Ini untuk mencari usia kakek berapa, bisa dikonfirmasi? Ini ke sini, berarti ini ke sini. Kita langsung, berarti ini 36 dikali 7 dibagi 3. Berapa hasilnya? Saya tunggu. Berapa hasilnya? 36 dikali 7 berapa? 36 dikali 7? 252. 252. Oke, good. Nah, dibagi 3. Berapa hasilnya? 252 dibagi 3 berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Boleh dicoret-coret atau mungkin pakai kalkulator juga boleh. 252 dibagi 3 84. Nah, sudah diketahui usia kakek berarti 84. Itu kalau dengan usia aslinya. Kalau 4 tahun lagi berarti usia kakek berapa teman-teman? Kalau 4 tahun lagi usianya berubah menjadi berapa? Kalau 4 tahun lagi usia kakek 88 tahun. Jadi jawabannya untuk nomor 14. Nomor 14 itu adalah yang C, 88 tahun. Ingat ya, kalau diketahui salah satu, perbandingan diketahui salah satu, caranya sama yang saya terangkan tadi. Tapi kalau di sini bukan usia ayah. Jika usia ayah dan ibu 45 tahun, di bawahnya ini bukan 5 lagi, tapi 5 ditambah 4. Oke, ini karena berhubung karena usia ayah saja, maka dibagi 5. Bisa dipahami? Sambil nunggu konfirmasi teman-teman nomor 14 pemahamannya, saya sapa dulu. Selamat malam Mas Ri, apa kabar? Bagaimana Mas Ri kabarnya hari ini, sehat? Untuk suara saya dan tampilannya bagaimana Mas Ri? Apakah sudah oke di sana? Halo teman-teman yang lain nomor 14, bagaimana? Bisa? Bisa dipahami? Bisa, alhamdulillah. Bisa ya. Jadi kalau teman-teman bingung ini perbandingannya bagaimana, tulis satu persatu seperti cara yang saya berikan supaya teman-teman nggak bingung. Kalau nerawang ini begini-begini nanti bingung. Oke Mbak Hermi, tidak apa-apa. Tapi kalau teman-teman tulis satu persatu stepnya, insya Allah tidak akan bingung dan tidak akan keliru ya. Oke, langsung saja kalau gitu kita masuk ke nomor 15. Tentang perbandingan skala ya. Oh gitu ya Mas Ri. Oke, tidak apa-apa Mas Ri, tetap semangat ya Mas Ri ya. Tadi sempat ada info tanggal 1 nanti teman-teman ujian paket kesetaraan ya, ujian sekolah ya. Oke Mbak. Nah nomor 15 langsung menyesuaikannya Mas Ri ya, nomor 15 ya. Lapangan sepak bola memiliki panjang, ini sedikit complicated, jadi perlu pemahaman. Memiliki panjang 100 meter dan lebar 85 meter.
Budi akan menggambarkan dengan skala 1:2000. Ini dalam bentuk sentimeter persegi. Luas gambar lapangan yang dibuat Rudi adalah titik-titik sentimeter persegi. Berarti kalau di sini yang diminta adalah bentuk sentimeter persegi, skalanya itu otomatis di sini cara membacanya adalah ikut sentimeter persegi. Maka teman-teman harus mengubah ini menjadi sentimeter dulu. Dirubah menjadi sentimeter dulu. Kalau sudah selesai dirubah menjadi sentimeter, dimasukkan ke rumus luas sepak bola. Kalau di sini tak itu karena panjang dan lebarnya beda, berarti panjang kali lebar dikalikan hasilnya berapa. Nanti baru dibagi ini dirubah menjadi sentimeter ya, terus dibagi 2000, hasilnya berapa baru dimasukkan ke dalam rumus luas. Coba boleh dikerjakan, saya tunggu. Berapa hasilnya? A 9,25 cm persegi, B 18,50 cm persegi, C 20,25 cm persegi, D 21,25 cm persegi. A, B, C, D. Nomor 14. Pertama, rubah panjang dan lebarnya menjadi sentimeter. Setelah diubah menjadi sentimeter, dibagi 2000 karena di sini skalanya 1 cm di buku itu mewakili 2000 cm kenyataannya. Nah, kalau sudah ketemu hasilnya, masukkan ke dalam rumus persegi panjang. Saya masih nunggu. Berapa hasilnya? A, B, C, D. A, B, C, D. Gampang sekali nih, walaupun sedikit ribet dan memusingkan. Ada yang sudah ketemu? Ada yang sudah ketemu kan nomor 15? Oke, karena ini waktunya tinggal 8 menit lagi. Coba kita bahas bareng-bareng ya. Jadi karena di sini dimintanya perbandingan antara yang asli dan yang kenyataan ya dengan gambar. Kita ubah pertama panjang dan lebar ini menjadi sentimeter dulu. Dari panjangnya, teman-teman masih ingat kan urutan ini satuan? Kilometer, dekameter, masih ingatkah? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Jadi saya tulis di sini ya. Ini kilometer, hektometer, dekameter, terus meter, desimeter. Ini harus hafal karena ini insya Allah pasti keluar nanti di ujian ya. Terus sentimeter, baru milimeter. Nah, kalau tidak ada pangkatnya seperti ini, kalau turun itu dikali turun ya, ini ya. Kalau turun itu dikali 10. Ya, beda lagi kalau halnya naik. Kalau naik itu dibagi 10. Kalau pangkat 2 berarti turun dikali 100. Naik dibagi 100. Pangkat 3 berarti turun dikali 1000. Tergantung dia pangkatnya. Kalau enggak ada ini berarti dikali dan dibagi 10. Nah, sekarang kita rubah jadi panjangnya 100 meter. 100 meter kalau dirubah menjadi sentimeter, di sini kan karena diinginkan adalah sentimeter, maka kita ubah menjadi sentimeter. Berapa hasilnya? 100 meter menjadi sentimeter berapa?
Berapa hasilnya teman-teman? Berarti dilihat meter di sini, sentimeter di sini. Nah, dia turun apa naik? Berarti dia turun. 1, 2. Ini dikali 10, terus ini dikali 10. Berapa hasilnya? 10 dikali 10, terusan hasilnya berapa? Dikalikan 10 lagi. Berapa hasilnya? 100 meter menjadi sentimeter? Oke, good. 10.000 sentimeter. 1, 2, 3. Oke. Nah, kalau gitu sudah tahu caranya. Sekarang yang lebarnya 85 meter. Jadinya berapa untuk jadi sentimeter? 85 meter ini kalau dirubah menjadi sentimeter berapa? Ayo. Caranya sama. 8.500 cm. Oke. Nah, ini teman-teman sudah mendapatkan ukuran dalam bentuk sentimeter. Oh, ini 5 menit, saya tambah 5 menit lagi ya. Nah, kalau seperti ini, karena di sini dimintanya adalah ukuran skala dan skalanya 1:2000, maka ini dibagi 2000 semua. 10.000 dibagi 2000 berapa teman-teman? Berapa? Bagi 2000, 10.000 dibagi 2000 berapa? 10.000 dibagi 2000. Berapakah hasilnya 10.000? Ada yang sudah ketemu? 10.000 dibagi 2000 hasilnya 0,5, 0,5. Hayo, lebih banyak mana Mas Ri? 10.000 dibagi 2000. Kamu punya uang 10.000 dibagi 2000, 2000, 2000. Berapa orang yang akan dapat 2000 itu? Ayo Mas Ri, kurang tepat kalau 0,5. Coba dihitung lagi. Oke. Nah, hasilnya 5. Ayo lebih hati-hati ya. Nah, sekarang 8.500 dibagi 2000. 2.500 dibagi 2000 berapa hasilnya? 8.500 dibagi 2000. Ada yang sudah ketemu? 4,25. Nah, sekarang ini kan dalam ukuran skala perumpamaan sentimeter. Nah, karena yang diminta adalah luas gambar lapangan yang dibuat, berarti itu luas gambar, makanya kita rubah menjadi sentimeter. Kalau di sini teman-teman, seandainya dia satuannya bukan sentimeter tapi milimeter, berarti pas pengubahan di sini ya, meter ini dia dirubah menjadi milimeter ya, menyesuaikan. Kalau di sini diminta dalam kilometer ya, kilometer ya teman-teman ya, berarti pengubahannya ini diubah menjadi kilometer, berarti naik dibagi ya, menyesuaikan. Nah, sekarang karena yang ditanyakan luas gambar, ini adalah ukuran dalam gambar, berarti otomatis luasnya itu panjang kali lebar. Kalau saya gambarkan, berarti kan seperti ini. Ini gambarnya panjangnya 5, ini panjangnya 4,25. Berarti tinggal dikalikan kalau mencari luasnya. Berapa hasilnya teman-teman? Berapa hasilnya? 5 dikali 4,25. Berapa hasilnya? Ada yang sudah ketemu? 5 dikali 4,25? 21,25. Berarti jawabannya untuk nomor 5 adalah 21,25 cm persegi.
Ada yang masih bingung untuk nomor 15? Adakah yang masih bingung untuk nomor 15? Bisa dikonfirmasi. Kalau masih bingung bisa disebutkan bingungnya di bagian mana. Kalau sudah bisa saya lanjutkan ke nomor 16. Ini masih ada waktu 5 menit lagi. Denaila bisa ya? Insya Allah Mbak Siti juga. Oke, yang lain bagaimana teman-teman yang lain? Bagaimana teman-teman yang lain? Insya Allah juga. Oke, sudah 3 orang. Satu lagi, bagaimana? Oke. Nomor 15, alhamdulillah kalau sudah oke semua ya. Jadi dilihat di sini, kalau seandainya di sininya itu bukan sentimeter, berarti diikuti. Karena ini berhubung sentimeter, jadi diubahnya menjadi sentimeter. Kalau mintanya dalam deka, ya berarti kita ubah menjadi deka. Berarti dari meter ke deka berarti dibagi ke atas. Oke, lanjut ke nomor 16. Oh, ini sudah diingatkan 5 menit lagi. Saya tidak tambah karena sebentar lagi kelasnya akan digunakan untuk kelas KPB, Pendidikan Kewarganegaraan kayaknya. Oke, saya lanjut ya. Nomor 16. Sebuah pohon jati berumur 7 dasawarsa. Di dekatnya juga tumbuh pohon asam yang umurnya 8 windu dan 3 tahun. Selisih umur kedua pohon itu adalah titik-titik tahun A3, B9, C21, D27. Ini gampang sekali. Mbak Aska B. Oke, yang lain ada yang sudah menghitung? Kuncinya 1 dasawarsa ya itu sama dengan, saya tulis 1D aja ya, 10 tahun. 10 tahun. Nah, 1 windu itu sama dengan 8 tahun. Nah, kalian tentukan umur jati dan umur pohon asamnya. Terus kalau sudah selesai kalian selisihkan berapa selisihnya. Ayo, sudah ada yang ketemu? Kalau 1 dasawarsa itu 10 tahun, kalau 7 dasawarsa itu berapa teman-teman? 7 dasawarsa. 7 dasawarsa berapa? Kalau 1 dasawarsa itu 10 tahun, berarti 7 dasawarsa ada 70 tahun. Ini untuk jati. 70 tahun ya. Ingat yang di sini yang diminta adalah tahun ya. Nah, sekarang yang asamnya 8 windu 3 tahun. Nah, berarti kalau 8 windu berapa tahun? Kalau 1 windunya 8 tahun, berarti 8 windu berapa tahun? Masri yang A. Oke, Masri sudah ketemu A. Oke, kita kerjakan. Kalau 1 windu 8 tahun, berarti 8 windu itu 64 tahun. Ditambah 3 tahun berarti 67. Nah, selisihnya berapa? Kira-kira teman-teman sudah bisa melihat? Yang selisihnya adalah yang 3 tahun. Bisa nomor 16? Oke, alhamdulillah. Saya harap bisa ya untuk mengerjakannya. Ini nomor 17 juga sedikit sedikit complicated. Nanti kan minggu depan kita masih bisa belajar, belum masuk ini ya, belum masuk ke ujian, jadi belum libur. Teman-teman coba kerjakan selanjutnya nomor 17 dan seterusnya. Nanti biar pengerjaannya lebih enak ya, bisa mengejar target. Oke teman-teman, karena waktunya yang sudah selesai, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Saya harap apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap semangat belajarnya untuk meraih masa depan.
Akhir kata saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok malam. Kita belajar bahasa Indonesia ya. Bye bye. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Yang mau out, saya persilakan, tidak apa-apa karena kelas kita sudah selesai. Waalaikumsalam juga teman-teman semua ya.